Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khalifah Safitri dengan NIM 859454111. Kali ini kita akan melakukan praktikum IPA DSD tentang ekosistem darat. Yuk simak penjelasannya. Pengertian ekosistem. Ekosistem adalah sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup biotik dengan lingkungan fisiknya abiotik. Ini merupakan tatanan kesatuan utuh yang saling mempengaruhi dan tidak dapat terpisahkan. Ekosistem terdiri dari komponen abiotik dan biotik. Komponen biotik terdiri dari produsen, konsumen, dan dekomposer. Sedangkan komponen abiotik terdiri dari bahan anorganik, organik, dan kondisi iklim. Ditinjau dari cara terbentuknya, terdapat dua jenis ekosistem, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami misalnya hutan, padang rumput, padang pasir, dan ekosistem buatan misalnya taman, sawah, dan kebun. Yang pertama, kita akan menuju ekosistem darat alami yaitu hutan. Komponen abiotik serta kondisinya yang ada di hutan antara lain kondisi cahaya cerah, suhu sekitar 31 derajat Celcius, jenis tanah gambut dan subur, anginnya semilir, dan keadaan air sangat cukup. Kemudian kita akan mengamati komponen biotiknya yang terdiri dari tanaman dan hewan. Yang pertama ada pohon jati, yang kedua ada pohon palem, yang ketiga ada pohon kayu Jawa, yang keempat ada rumput, dan yang kelima ada tumbuhan pacing tawar. Kelima tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di lingkungannya, di mana tanaman membutuhkan cahaya matahari, air, dan juga tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangan. Selain itu juga membutuhkan beberapa hewan untuk proses penyerbukannya. Nah, selanjutnya kita akan mengamati beberapa hewan. Hewan yang pertama ada semut, yang kedua ada laba-laba, yang ketiga ada capung, yang keempat ada belalang, dan yang kelima ada kupu-kupu. Hewan-hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik di lingkungannya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup dan berkembang biak. Dalam hal ini, tumbuhan sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Selain itu, terdapat juga dekomposer atau pengurai. Mereka adalah makhluk hidup atau organisme yang memperoleh energi dengan cara menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lain yang sudah mati. Nah, di dalam ekosistem hutan ini, pengurai yang ditemui yaitu jamur, bakteri, dan cacing. Selanjutnya kita menuju ekosistem darat buatan yaitu kebun. Komponen abiotik yang akan kita amati meliputi cahaya, di mana terlihat cahayanya cukup cerah, suhu mencapai 31 derajat Celcius, tanahnya sedikit kering, anginnya semilir, dan kondisi air cukup banyak. Adapun komponen biotik yang kita temukan pada ekosistem kebun yaitu yang pertama ada pohon coklat atau pohon kakao. Yang kedua ada pohon pisang. Dan yang ketiga terdapat pohon cabai. Yang keempat ada pohon nangka. Dan yang terakhir ada pohon singkong. Semua tanaman tersebut berinteraksi dengan komponen abiotik, di mana mereka memerlukan cahaya matahari, air, dan tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain tumbuhan, komponen biotik lainnya adalah jenis-jenis hewan. Yang pertama ada semut, yang kedua ada kupu-kupu, yang ketiga ada nyamuk, yang keempat terdapat ayam, dan yang terakhir ada serangga.
Hewan-hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik lainnya, di mana membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk keberlangsungan hidupnya. Adapun dekomposer atau pengurai yang ditemukan di ekosistem kebun yaitu jamur dan cacing. Jadi pada praktikum kali ini dapat disimpulkan bahwa ekosistem darat alami yaitu hutan dan ekosistem darat buatan yaitu kebun memiliki komponen abiotik yang sama, yaitu ada air, tanah, udara, dan cahaya yang sangat diperlukan oleh setiap makhluk hidup. Namun ada perbedaan pada komponen biotiknya, di mana ekosistem darat alami jumlah spesies lebih beragam dan tak terbatas, sedangkan ekosistem darat buatan memiliki spesies yang terbatas karena dibuat oleh manusia untuk tujuan tertentu.